Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tolong jelaskan yang tadi bahwa agama itu harus memuaskan rasionalitas kita. Artinya manusia. Artinya manusia itu beragama tetap menggunakan rasionalitas. Kalau agama itu ada nilai-nilai yang ajaran-ajaran tidak memuaskan rasionalitas, tentunya ya harus dibuang jauh-jauh gitu. Bagaimana, Gus? Ya, manusia ini kan makhluk yang oleh Allah dinaskan untuk menjadi khalifah, Nggih. mengelola kehidupan. Nggih. Dan dirinya untuk bisa mengelola kehidupan itu dia harus punya kapasitas yang hebat, diantaranya dia bisa memahami kebenaran. Nggih. Untuk bisa memahami kebenaran, maka Allah memberikan kita, yaitu namanya akal pikir kita. Nggih. Nah, akal pikir inilah sebetulnya biasanya instrumen yang diberikan oleh Allah untuk memahami sesuatu itu benar atau salah, mengenali benar dan salah. Nah, kemudian agama diturunkan dalam kerangka untuk membantu manusia agar menjalankan amanah sebagai khalifahnya itu bisa berjalan dengan baik. Kan diturunkanlah petunjuk. Nah, petunjuk ini karena diberikan kepada manusia yang dengan istilahnya potensi kemampuan berpikirnya, maka apapun yang diberikan kepada manusia itu mesti sejalan dengan potensi yang telah diciptakan Allah kepada dirinya. Nah, potensi manusia itu berpikir, potensi manusia itu mengenali kebenaran lewat berpikir. Oleh karena itu maka agama pun harus sejalan dengan potensinya itu, fitrahnya itu. Kalau tidak sesuai dengan fitrahnya, maka agama ini jelas akan menimbulkan benturan, paling enggak ya secara psikologis itu akan menjadi yang namanya konfrontasi psikologis, konflik psikologis. Dan itu ya Anda bisa bayangkan apa yang terjadi ketika konflik psikologis itu terjadi. Nah, seperti itu. Terus gini, Gus, sebagai sosok yang pernah hidup di luar negeri ya, di New Zealand ya, itu ya kita sebut gini aja lah, banyak orang-orang meninggalkan agamanya sehingga rumah ibadahnya justru berubah menjadi masjid, begitu kan? Ya, betul. Itu apakah ada hubungannya dengan kekecewaan rasional? Artinya secara rasionalitas mereka tidak menemukan kepuasan dalam agama itu gitu, atau gimana? Saya berani menjamin seperti itu. Sebagai contoh, waktu itu saya berinteraksi langsung dalam waktu yang tidak pendek, 3 bulan, dengan seorang wanita yang dia sebenarnya anak seorang pendeta. Tapi kemudian dia memilih menjadi agnotis. Ya, dia memilih menjadi agnotis. Gus, ini bahasanya terlalu ilmiah nih, takut nggak ada yang tahu. Agnotis itu gimana, Gus? Menjadi agnotis itu artinya apa? Dia masih tetap percaya adanya Tuhan, tapi dia tidak laku mau beragama sebagaimana agama yang diajarkan ayahnya kepada dirinya. Atau gini, Gus, Tuhan yes, agama no. Iya, betul. Oke, lanjut, Tuhan Gus. oke, tapi agama enggak. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam ajaran agama itu enggak masuk nalar. Dia tidak bisa mencerna dengan nyaman yang memuaskan pikiran dan hatinya, psikologisnya tentang konsep ketuhanan. Bagaimana dia harus menjelaskan antara ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus sebagai Tuhan yang dikatakan satu. Bagaimana seorang Tuhan harus prosesnya begitu panjang, berfungsi sekedar untuk memberikan ampunan, padahal Tuhan itu adalah sang pemberi ampunan. Karena itu lalu dia memilih, ya Tuhan itu ada, dan Tuhan itu Tuhan itu satu. Tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Nalar dia seperti itu, yang memuaskan dia seperti itu. Nah, jadi akhirnya mereka lari ke agnotis. Dia tetap percaya Tuhan, tapi nggak mau beragama karena menurutnya Tuhan tidak menurunkan agama. Kenapa tidak menurunkan agama? Lu agama kok ngono? Ya, seperti itu. Ditambah lagi, dia juga melihat karena informasi yang masuk ke dalam dirinya ya, agama itu menggambarkan banyaknya konflik di antar agama maupun intra-agama. Nah, dia juga mengatakan loh, agama itu kan mestinya dari Tuhan, mestinya kan mengajarkan kedamaian, kan gitu kan ya, ketentraman. Tapi ini kok konflik dan konflik, bahkan ada terorisme dan sebagainya. Nah, informasi tentang dan fakta-fakta sejarah yang menunjukkan banyaknya konflik ini membuat dia akhirnya memilih tidak beragama, tetapi keyakinan bahwa Tuhan itu ada tidak bisa dihindari. Karena itu lalu dia memunculkan agama dengan Tuhan yang mereka sebut sebagai Tuhan dan Tuhan. Karena nalarnya begitu. Jadi kegagalan gereja menjelaskan, menduduk perkara konsep Tuhan membuat dia lari. Tapi ketika dia mau lari kemana, dia juga mendapatkan realitas, baik informasi maupun fakta
banyak agama yang apa? Berkonflik gitu ya. Ya berkonflik, tidak menunjukkan logika nalar bahwa yang namanya agama mestinya adalah menciptakan perdamaian. Tapi kalau gini Gus, seharusnya kan dia kan melihat agama itu bukan dari perilaku umatnya, Betul tapi sekali. dari nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Ya, seharusnya begitu, tapi Anda harus tahu bahwa hidup ini adalah tidak di dalam sebuah ruang yang hampa atau vakum. Dia dibentuk oleh informasi, oleh lingkungannya. Lah, informasi-informasi itu termasuk informasi tentang isi dari ajarannya. Jadi orang-orang barat itu mengenal Islam dari informasi yang mengatakan bahwa konten ajaran agama Islam itu nothing atau bad, negatif gitu loh. Termakan informasi. Iya betul, misalkan Nabi Muhammad digambarkan apa pecinta anak kecil, video macam-macam wanita Gitu. harus digini gitu. Jadi mereka memahami Islam dari informasi yang sesungguhnya ya tidak valid. Tidak valid. Nah, Iya. nah karena manusia itu terbentuk juga oleh pengalaman hidupnya, maka dia ngikuti. Karena lingkungannya begitu ya dia ikuti saja, enak saja. Udah, saya nggak mau beragama. Nah, kira-kira gitu. Terus gini Gus, ini kan ada itu apa seperti bela diri itu loh Gus, yang dari mana aku pecahan Uni Soviet. Dia jagoan bela diri tapi bukan tinju, seperti siapa namanya itu aku lupa ya, seperti tinju tapi bukan tinju, lebih terbuka dari tinju. Alhamdulillah dia Islam dan dia bilang begini. Oh iya iya. Ya, yang dia kickboxing gitu ya. Ya, Kan dia bilang begini, kita sebagai orang Islam harus hidup sesuai dengan aturan Islam, karena orang di luar Islam tidak mungkin mereka membaca Al-Qur'an dan hadis, tapi mereka melihat prakteknya bagaimana orang Islam itu hidup. Gimana Gus? Setuju? Ya, saya setuju sekali karena itu tadi sebetulnya begini, belajar itu ya, nalar kalau ingin tahu kebenaran tentu kita harus bersumber dulu pada ajarannya, bukan pada orangnya, ya kan? Tetapi fakta kehidupan untuk mengetahui tentang ajaran akan terefleksikan oleh perilaku orangnya. Itulah sebabnya Kanjeng Nabi dikatakan pribadinya adalah Al-Qur'an. Artinya seorang muslim harusnya bersikap, bertindak seperti konsep Al-Qur'an, dan ketika dia bersikap seperti Al-Qur'an, orang akan melihat dan orang akan tahu kebenaran Al-Qur'an. Walaupun secara akademis kebenaran itu tidak terletak pada perilaku orangnya. Karena apa? Orangnya itu bisa melakukan pelanggaran atas kebenaran ajarannya. Jadi tidak bisa jadikan ukuran. Artinya perilaku orang nggak bisa dijadikan ukuran. Tetapi nalar kebiasaan kita yang namanya orang memiliki ajaran, tentunya orang itu berperilaku sesuai mencerminkan ajarannya. Nah, karena itu lalu dengan gampangnya kalau kita melihat ini orang Islam itu benar atau salah, ya kita lihat orangnya. Nggak perlu ajarannya. Itu yang menjadi masalah di sini. Dulu baru ajarannya. Nah begitu. Karena itu banyak sekali orang yang tertarik pada Islam setelah kemudian dia tahu perilaku orang Islam yang luar biasa, yang dia kan begitu, banyak kan orang yang kaget ternyata orang Islam kok baik banget. Akhirnya menelusuri ajarannya, ternyata lah ketemulah begitu. Karena yang diterima selama ini jelek-jelek. Yang menjadi masalah adalah ketika masyarakat di dalam lingkup di mana dia tidak menemukan contoh orang yang beragama tertentu itu atau Islam misalkan, itu di dalam kehidupan dia yang mencerminkan Islamnya itu. Nah, sehingga opini negatif yang dibangun oleh publik ditambah dengan tontonan perilaku yang tidak mencerminkan nilai Islam, kebenaran, akhirnya sudah nggak perlu menyentuh, mereka sudah lari. Jadi nggak perlu mempelajari untuk tahu benar salahnya, mereka sudah lari, mesti salah. Ingat loh, pengalaman hidup apa yang dialami, dirasakan, dilihat itu membentuk diri dia. Jadi dia otomatis sudah terjebak, terkerangkeng oleh apa yang dia lihat, apa yang dia alami, ya. Tapi apa yang ini semua terjebak itu, pandangannya itu terbentuk oleh itu, bukan terbentuk dari informasi apa istilahnya sumber utama. Nah, itu tidak dari sini, tapi terbentuk dari informasi sumber-sumber yang kedua ketiga yang sebetulnya validitasnya tentu tidak secara akademis tentunya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan, tetapi secara sosiologis manusia itu begitu. Jadi jangan salahkan kalau ada orang itu belajar Islam, ngelihat dulu perilakunya orang Islam. Jangan salahkan, walaupun itu tidak tepat, karena orang itu bisa berkhianat terhadap ajaran agamanya, dan juga bisa orang itu menjalani ajaran agamanya. Lepas kalau ketemu orang Islam yang menjalani agamanya, nggak masalah ya. Lepas ketemu yang ini, lah begitu. Terus gini Gus, jenengan sebagai dosen yang mengajar teori komunikasi, pertanyaannya itu begini,
sejauh mana sih informasi itu membentuk manusia itu? Ya sangat luar biasa. Kalau kita hubungkanlah dengan hadis misalnya, Heeh. kulu mauludin yuladu ala fitrah, Heeh. fa abawahu yuwaidani au masyari au nasarani majusani, Heeh. bahwa seseorang itu lahir dalam keadaan Fitrah. dia menjadi seperti apa ditentukan oleh informasi yang masuk dalam dirinya, yaitu lingkungannya. Lingkungan. Orang tuanya berwarna apa, warna inilah yang akan menjadikan Nasrani, Yahudi maupun Majusi, Majusi. gitu loh. Ini berarti apa? Manusia itu dibentuk oleh lingkungan. Lah, lingkungan itu salah satunya ya tentu informasi. Segala yang kita tangkap oleh indera kita, lalu kita respon, itu adalah informasi. Dan itu membentuk kita ya. Membentuk diri kita. Itulah sebabnya misalkan secara sederhananya yang sederhana, kenapa kita menikmati makan pecel? Mm-mm. Orang lain tidak menikmati makan pecel. Karena kita dapat informasi tentang pecel. Begitulah. Oke, kembali ke New Zealand itu Gus. Berarti teman jenengan yang ibu atau mbak itu Iya. itu bisa dikatakan dia kesalahan dalam memandang informasi atau gimana? Jadi dia bukan tipe orang yang istilahnya punya dorongan kuat untuk mencermati kebenaran secara akademis. Dia termasuk gitu. kategori orang umum. Orang umum. Orang umum yang kemudian mengambil simpulan singkat sederhana dari apa yang dia lihat dan dia alami semata, tanpa berpikir merenungkan lebih lanjut, duduk perkara tentang ajaran dan perilaku orang yang memeluk ajaran itu. Nah, padahal seperti saya katakan tadi, orang yang memeluk ajaran agama bisa mencerminkan ajaran agamanya, bisa pula jauh dari cerminan ajaran agamanya. Nah, orang mengambil jalur pintas, jadi dia termasuk kategori orang-orang yang suka mengambil jalur pintas. Dan masyarakat seperti ini menurut saya jauh lebih banyak jumlahnya daripada masyarakat yang serius menelusur kebenaran. Ya, menurut saya ya, yang masuk orang-orang murtad atau orang-orang yang kemudian mendapati masuk ke dalam Islam, itu kan orang yang masuk ke dalam Islam yang juga asal kan juga banyak. Tapi yang serius seperti misalkan Ustadz siapa yang Cina itu? Felix So, wah itu orang yang serius karena dia mencoba melihat dari sisi ajarannya, sumbernya, bukan dari perilaku orangnya. Kalau dari perilaku orangnya mungkin nggak akan pernah dia masuk Islam. Kalau melihat korupsi di Indonesia banyak dilakukan oleh umat Islam. Terus itu Gus, yang jenengan pernah komentar tentang, kan sekarang ini sudah lazim lah ya, ada orang masuk agama A, keluar dari agama B, sebaliknya keluar dari agama B masuk dari agama A ya. Ya, terus jenengan pernah mengatakan seharusnya orang itu kalau mau masuk rumah, agama itu rumah gitu ya, personifikasinya atau metafornya, seharusnya kita tahu dulu di mana kamar tidurnya, di mana ruang tamunya, di mana toiletnya. Itu gimana Gus? Ya, maka tuh orang-orang yang pecinta kebenaran, orang-orang yang serius mengarungi kehidupan dengan cara yang benar, maka ketika dia melakukan segala sesuatu, dia mesti mengilmunya dulu apa yang mau dilakukan itu. Orang-orang yang serius, orang-orang yang benar harusnya begitu. Berarti tahu dulu ya? Iya, betul. Jadi kalau mau pindah agama itu ya harus tahu agama yang mau dipindahi itu, termasuk harus tahu agama yang tempat rumah yang mau ditinggal, dilepaskan itu dia harus ketahui kesalahannya di mana, kelemahannya di mana, kenapa harus pindah rumah. Rumah baru yang akan ditempati dia harus tahu dong kelebihan dan kekurangan dari rumah yang akan dan ini menjadi masalah adalah rumahnya sendiri dia nggak tahu bener salahnya, rumahnya orang lain juga nggak tahu, lalu pindah-pindah lah. Ini yang banyak terjadi masyarakat itu, yang sayangnya di sini tuh. Wong bambu. Nah, oleh karena itu pindah agama nggak ada maknanya jadinya. Tapi ketika orang pindah agama itu setelah dia tahu duduk perkara rumah yang akan mau ditinggalkan, dia tahu duduk perkara rumah yang akan ditempati, ya seperti salah contohnya ya Ustadz Felix So itu. Ya, dia berangkat dari untuk mengenali dulu kesalahan agama apa, kebenaran agama yang mau saya masukin di mana, dari situlah kemudian dia pindah. Berarti masalah pindah agama itu, aku akan beralih ke nganu ini. Terima kasih Gus atas pencerahannya. Aku akan pindah ke cacakku yang paling keren ini. Gimana kabarnya Cak? Sehat Cak? Ada berapa lama kita nggak ketemu sudah tambah subur ini. Kan begini Cak. Tunggu dulu, aku konfirmasi dulu. Gus, setuju ya kalau aku bilang pindah agama itu dengan bahasa gampangnya pindah kiblat?
Boleh Boleh. kiblat, boleh Oke. rumah, Boleh macam-macam rumah. bisa, Oke. bisa kita berkias apa Oke, saja. pada konteks ini aku akan tanya tentang kiblat. Nah, pada saat ini, Cak, banyak orang-orang memahami kita ketika berbicara kiblat itu selalu terjebak dengan pemahaman tuh kiblat sholat. Ya, tadi jenengan bicara tentang apa kembar itu apa, Cak? Namanya kiblat kembar, sahadat, Kiblaten. masjid kiblaten itu eh, tolong dijelaskan bahwa tidak semua kata kiblat di dalam Al-Quran itu dipahami sebagai kiblatnya orang sholat, tapi itu juga kiblat cara pandang seperti orang pindah agama tadi. Oh kiblatnya pindah wi. Kalau orang Jawa bilang begitu. Perspektif mungkin bisa. Perspektif gitu. Ya, Monggo, monggo, perspektif. monggo Cak Mat. Ya, jadi kan kata kiblat sendiri itu sebetulnya arah. 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 Arah ya, arah. Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang aduh, ini gak ada persiapan yang ini. Nggak apa-apa Cak. Kita natural aja sambil nunggu maem ini. Sebentar, saya carikan dulu surat Al-Baqarah ini. Ayatnya berapa? Oke. Ini teman-teman, kita acara santai-santai, tapi meskipun santai kita tetap mendiskusikan tentang bagaimana pemikiran-pemikiran kita terkait dengan yang berhubungan ya warna-warna teologis lah. Jadi supaya beragama itu tidak sekedar pokoknya wae tapi raro popo. Di dalam surat Al-Baqarah 144. Nggih, gimana Cak? Gimana Cak? 144. Ibu nanti Gus kukunya kesini? Kesini di sini. Nanti dari Mas Koco kita tahu. Koco. Nggih. Ya, monggo Cak lanjut ya. Ya, kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah Nggih. ayat yang ke 143. Heeh. Enggak. 143. Heeh. Sorry, 144. Nggih. 144. Nggih, monggo silakan. Dikatakan di sini qad nara taqalluba wajhika fis sama. Heeh. Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha Heeh. fawailu wajhaka satral masjidil haram. Nah, di sini jelas ya arahnya ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum tawallu wujuhakum satra. Nggih. Wa innal ladzina utul kitaba ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin mata bi'u kiblatak wa ma anta bitabi'in kiblatahum. Nah, apakah mereka di sini dikatakan ya? Ada kata kiblatahum, kiblat mereka. Apakah mereka itu maksudnya siapa? Ahli kitab. Ahli kitab. Apa mereka sholat menghadap kiblat? Kiblatnya mereka apa? Kiblatahum. Mereka tidak menghadap kiblat, Bos. Coba tanya pendeta punya kiblat enggak? Lah, makanya kiblat di sini adalah kiblatul aqidah. Oh, akidah atau cara pandang Cak ya? Cara pandang teologis Cak. Betul. Itu. Jadi di situ dan ayat selanjutnya wa ma ba'dhum bitabi'in qiblatan ba'd. Dan dari ini ya. Mana dulu? Wa ma ba'dhum dan dari sebagian dari mereka yang Islam mengikuti kiblatnya, yang Kristen atau yang agama Yahudi mengikuti kiblatnya. Kiblatnya masing-masing. Tapi kalau kita mau lihat kiblat sholat, Yahudi Nasrani tidak berpegang kepada kiblat, Pak. Tidak menghadap kiblat. Jelas di dalam ayat ini adalah bukan kiblat sholat. Nah, kemudian nanti kita bicara tentang masjid tadi. Apa yang dimaksud dengan masjid? Nah, itu gimana itu Cak? Yang apa? Tadi itu yang arah tadi Cak. Coba lewat arah Cak, lewat arah yang menghadap tadi loh. Nggak mungkin terus berubah posisi sedang kan sholat. di dalam satu riwayat dikatakan pada waktu itu Nabi
lagi sholat. Nggih. Ya, sholat di Masjid Kiblatain situ yang sekarang ini. Kemudian tiba-tiba datang wahyu, Nggih. sehingga berbaliklah Rasulullah Heeh. menghadap Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa pada waktu itu ada di selatan Madinah. Ya, di utara Utaranya. Madinah. Utara. Madinah. Heeh. Sementara Masjid Haram ada di selatan. Selatan. Lah, Nabi jadi imam, berarti kan Nabi di depan. Di depan. Oke. Terus tiba-tiba datang wahyu, berubah, berarti imaminya Nabi di belakang dong, atau berubah jalan gitu. Padahal banyak jamaah. Baru banyak jamaah. Jadi gimana itu memahaminya? Gitu ya. Nanti kita bahas bersama masalah ini bersama guru Gurunda Gus Andi. Berarti Cak ya, kita kembali ke Gusur tadi bahwa kiblat itu jangan memang bisa, tapi jangan selalu diartikan kiblat sholat. Termasuk orang-orang New Zealand yang akhirnya pindah agama itu pindah kiblat ya. Pindah kiblat. Oke. Terima kasih Cak Mat, terima kasih Gus. Itu hidangannya sudah sampai ya. Inilah kawan-kawan semua, dulur-dulur semua. Kita lagi jalan-jalan, kebetulan mampir ini di tempat tempat wisata ya. Tempat wisata, dan kita tetap mendiskusikan hal-hal yang itu bisa mengokohkan iman kita. Itu dulu laporan dari apa ini? Seperti biasanya aku kasih judul Santri Embongan ya. Ini Santri Embongan. Terima kasih. Kapan-kapan aku juga berpikir nih, gimana kalau semua viewer Gus Beti kita adakan pertemuan, terus kita ngobrol bersama secara lepas seperti ini ya. Kita pilih tempat gitu, sepertinya asik ya. Ya nantilah kapan-kapan bisa kita diskusikan ya, bisa teman-teman usulkan atau gimana gitu. Cuman tempatnya berjauhan ya, nanti berhubungan tentang ya tiket pesawat ya, tempat atau gimana gitu. Tapi setidaknya sebagai gagasan aku kadang-kadang berpikir begitu, gimana ya kalau semua viewer kita ini di channel Gus Beti ini kita adakan satu pertemuan yang kita bisa ngobrol bareng, kita diskusi bareng, kita bisa ketemu, yang selama ini hanya tatap muka saja gitu kan. Kan bisa dibentuk panitianya, kita ketemu di mana, ngobrol di mana gitu. Sepertinya asik juga itu. Ya, ya setidaknya gagasan dulu lah ya, karena nanti pasti terkait dengan namanya dana. Apalagi yang ada di Aceh sana, bagaimana kamu datang ke sini gitu. Oke, itu dari dulu kok dari dulu. Itu dulu saudara-saudaraku, dulur-dulurku kabeh ya. Makanya kalau aku bilang sebutkan daerah asal kalian supaya kita itu merasa punya saudara di mana-mana dan kita merasa oh dulur-dulurku ternyata wakeh gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.